Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar para dokter, rekan-rekan PPDS Bedah Torak Kardiovaskular Indonesia? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu di era pandemi ini. Tempo hari Dr. Aan menghubungi saya untuk sharing tentang ECMO. Kemudian topiknya apa saja, semua tentang ECMO. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini judul yang saya ambil adalah A to Z extracorporeal membran oksigenator. Ini yang akan kita bahas, yaitu pengertian ECMO, kemudian indikasi kontraindikasi, peralatan, tipe ECMO, kanulasi, manajemen ECMO, troubleshooting, sampai dengan winning. Ini registry ECMO di ELSO dan di HeartKit. Untuk ELSO adalah update tentang VV ECMO di era pandemi ini. Kemudian di HeartKit registrinya hanya sampai 2015 karena 2015 sampai 2020 belum dilakukan registrasi ulang tentang jumlah pendataan pasien-pasien yang melakukan ECMO. Tapi yang jelas dari 2015 sampai 2020 mengalami penurunan jumlah pasien yang terpasang ECMO di Rumah Sakit Jantung Harapan kita karena terkait regulasi dari BPJS. Apa itu ECMO? ECMO adalah sirkulasi ekstrakorporeal atau sirkulasi di luar tubuh yang memungkinkan darah diambil, darah vena diambil atau darah kotor diambil, kemudian disalurkan atau dihubungkan ke sebuah mesin, dipompa ke oksigenator buatan dan dikembalikan lagi ke tubuh. Jadi tubuh, jantung dan parunya dibantu oleh alat buatan. ECMO ini adalah suatu bridge atau jembatan. Jembatan untuk apa? Jembatan sambil menunggu pasien recovery atau pasien sembuh. Contohnya pada pasien akut miokard infark. Kemudian bridge to transplant, jadi pasien yang akan dilakukan transplant meskipun di Indonesia ini belum ada. Atau bridge to bridge, jadi dilakukan bridging atau sambil menunggu pasien dilakukan assist device yang lain seperti ventricle assist device atau jantung-jantung support yang lain seperti Berlin Heart. Ini adalah salah satu macam-macam bentuk dari alat support kardiovaskuler, yaitu dari ECMO, Rotaflow, kemudian ECMO CentriMac, kemudian CardioHelp, Berlin Heart, dan Hardware. Ini adalah foto Berlin Heart, foto yang saya ambil di Rumah Sakit Sikit Toronto, Kanada sana. Ini assist device ini sangat menyerupai jantung sebenarnya karena dia bisa sistolik dan bisa diastolik. Harganya sangat mahal, satunya bisa sampai 700 juta. Jadi kalau pasien, ini hanya satu ventricle saja. Kalau pasien mengalami atau perlu disupport jantung kanan dan jantung kiri, dia harus terpasang dua. Nah, apa bedanya ECMO dan CBB? Kedua-duanya sama-sama ekstrakorporeal. Tapi di ECMO itu afterload dan preload dependent. Artinya kalau misalnya preload pasien ini kekurangan cairan, dia flow-nya akan turun sendiri. Atau kalau afterload-nya meningkat, misalnya kita klem di area arterinya ini, klem, maka flow-nya juga akan turun sendiri. Perbedaan yang lain adalah kalau CBB itu open reservoir. Jadi di reservoir CBB itu ada ventingnya, ada terhubung sama udara luar. Jadi kalau misalnya ada tekanan tinggi di reservoir, maka bisa keluar dari venting tersebut. Sementara di ECMO tidak. ECMO adalah closed system. Jadi sama dengan pembuluh darah, cuman kalau ECMO itu diganti sama selang yang di luar. Bagaimana dengan ACT-nya? ACT-nya pada CBB dijaga sekitar lebih dari 400 atau lebih dari 500. Sementara di ECMO hampir mendekati ACT normal, yaitu 180 detik. Autotransfusin boleh di CBB, sementara di ECMO tidak. Di CBB menggunakan atrial filter, di ECMO tidak. Pasiennya tidak sadar waktu di CBB, jadi di bius total. Sementara di ECMO pasiennya bisa hidup. Bisa kompos mentis maksudnya. Bertahan dalam beberapa jam kalau di CBB alatnya. Tapi kalau di ECMO alatnya bisa sampai beberapa hari dia dirawat. Bahkan alat yang terbaru sampai 30 hari. Ini adalah tujuan dari pemasangan ECMO.
Yang pertama adalah untuk meremove CO2 atau mengeluarkan CO2 dan memberikan darah yang sudah teroksigenasi ke dalam tubuh. Yang kedua adalah memperbaiki oksigen delivery. Yang ketiga adalah mempertahankan kondisi metabolik normal tubuh. Yang keempat, memberikan jantung dan paru untuk istirahat. Itu adalah 4 tujuan utama dari ECMO, tergantung mana yang mau kita capai. Ya. Nah, ini perlu untuk diingat bahwa saat kita memberikan atau melakukan sirkulasi ekstrakorporeal, ada beberapa hal yang harus kita fahami dan harus kita bayar. Yang pertama adalah anatomi fisiologi dari pembuluh darah. Pembuluh darah itu terdiri dari 3 lapisan, tunika intima, tunika media, dan tunika adventitia. Jadi pada pembuluh darah lapisan paling dalam terdapat endotel. Endotel itu bisa mengeluarkan nitric oxide, prostaglandin, kemudian heparin sulfat, bisa menempelnya AT3, dan ini bisa membuat darah ini bisa mengalir dengan bebas. Kalau terjadi bekuan, darah bisa mengaktifkan fungsi dari antikoagulan sistem sehingga trombusnya bisa lisis. Nah, ketika kita melakukan ekstrakorporeal atau memasang ECMO, maka ekstrakorporeal atau selang itu dia tidak bisa memiliki fungsi seperti pembuluh darah. Jadi kalau ada bekuan, ya udah terjadi bekuan aja, nggak bisa lisis dia. Ya. Nah, yang kedua adalah anatomi fisiologi tentang jantungnya itu sendiri. Jadi jantung pada pasien yang terpasang ECMO itu dia tidak bisa berkontraksi seperti layaknya pada kondisi yang tidak terpasang ECMO. Kemudian jantungnya juga mengalami peningkatan afterload karena di aorta ini terpasang kanul sehingga akan menghalangi ejeksi ventrikel ke aorta. Di SVC juga terpasang kanul sehingga mengurangi preload, ya. Terus juga dia bisa menghalangi venous return yang kembali dari otak, dari tubuh bagian atas. Bisa menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial juga. Anatomi fisiologi yang selanjutnya adalah anatomi fisiologi paru. Nah, ini sangat penting bahwa sampai sekarang tidak ada oksigenator satupun yang secara anatomi itu memiliki kondisi yang sama dengan paru-paru manusia. Jangankan fisiologi, anatominya saja tidak mampu menyerupai buatan ciptaan Tuhan. Nah, ini adalah salah satu fisiologi dari VA ECMO. Jadi pada pasien yang terpasang VA ECMO, bagaimana di right ventricle-nya akan terjadi penurunan preload, ya. Penurunan preload dan akan menyebabkan penurunan contractility juga. Bagaimana di left ventricle-nya? Terjadi penurunan preload karena preload dia dari RV juga turun. Ditambah dengan peningkatan afterload karena terpasang kanul tadi di aorta. Dan terjadi penurunan contractility. Dan bahayanya adalah apa? Saat kontraktilitas turun dan ada darah yang balik dari vena tabesian dan vena bronchial, maka left ventricle end diastolic pressure bisa meningkat. LA-nya juga bisa meningkat. Apa bahayanya dari peningkatan LVDP ini? Bahayanya adalah gangguan perfusi koroner. Kenapa? Karena koronernya begitu left ventricle-nya ini meregang atau meningkat, dia bisa menekan arteri koroner sehingga sirkulasi koronernya akan terganggu. Itu adalah salah satu efek dari pemakaian ECMO pada sirkulasi koroner. Apa saja indikasi ECMO? Indikasi ECMO bisa tergolong menjadi 2, respiratory failure dan cardiac failure. Respiratory failure bisa di ventilasinya atau pengambilan oksigennya, bisa di difusinya, ya, bisa di difusinya. Nah, ini bisa membuat atau dikenal dengan istilah V per Q mismatching.
Bagaimana dengan cardiac failure? Cardiac failure contohnya paling sering atau di Indonesia adalah post cardiac surgery. Jadi pasiennya gagal weaning dari CPB, kemudian baru kita pasang ECMO. Ya. Kontraindikasi, ada kontraindikasi absolut, ada kontraindikasi relatif. Ya, kontraindikasi absolut contohnya adalah kondisi neurologik yang irreversible ya, kemudian encephalopati, kemudian bleeding di variceal, kemudian ada kanker malignan yang udah terminal, HIV, kemudian ini khusus untuk kontraindikasi VV ECMO. Jadi apa kontraindikasi VV ECMO? Fungsi ventrikel kirinya jelek. Jadi percuma kalau dipasang VV ECMO kalau fungsi ventrikelnya jelek, nanti juga fungsi jantungnya nggak ada yang, darahnya nggak ada yang mompa ke seluruh tubuh, karena yang mompa adalah jantung atau ventrikel sebelah kiri. Kemudian apa kontraindikasi absolut pada VA ECMO? Diseksi aorta. Jadi pada aortanya robek, pada pasien yang aortanya robek atau aortanya rupture, ya percuma kalau dipasang VA ECMO. Sementara kontraindikasi relatif ini artinya dia masih bisa dipertimbangkan untuk dilakukan ECMO walaupun asas manfaatnya lebih kecil dibanding komplikasinya mungkin. Tapi kalau untuk life saving ya mau bagaimana. Ini adalah alat-alat ECMO, yaitu kanul, kemudian ada sirkuit ya. Kemudian ada centrifugal pump, kemudian ada rotaflow, drive, konsol pump. Ini konsol pumpnya nggak ditampilkan di sini. Kemudian ada oksigenatornya, kemudian ada heater cooler, ada pressure monitoring, dan jangan lupa hand crank, karena pada saat kondisi emergency hand crank ini bisa dijadikan penyelamat untuk sementara. Nah, ini adalah beberapa pressure yang harus dimonitor saat pemasangan ECMO. Yang pertama adalah negative pressure. Jadi negative pressure itu dipasang sebelum pump atau pre-pump. Ini negatif. Kemudian yang kedua adalah post pump. Ini positif. Ini positif post pump. Jadi nilainya positif. Kemudian yang ketiga adalah post oksi. Saya tambahin di sini post oksi. Pre-pump ini bisa mencerminkan keadekuatan venous drain atau darah yang ditarik oleh mesin. Jadi kalau preloadnya turun, darahnya turun atau volumenya turun, inlet pressure-nya bisa naik dari misalnya minus 30 menjadi minus 60. Itu artinya terjadi kenaikan inlet pressure dan itu nggak bagus. Sementara positive pressure itu bisa kita pakai untuk mendiagnosis atau untuk memprediksi adanya gangguan pada oksigenator. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengurangi antara positive pressure yang di posisi A sini, preoksi, dengan post pump di post oksi. Saya misalkan B. Nah, A minus B itu namanya gradient pressure. Gradient pressure. Nah, Pak, semakin bertambahnya hari, maka gradient pressure ini akan semakin meningkat. Dan di sini pasti nilainya A ini lebih tinggi dari A, memang lebih tinggi dari B. Semakin bertambahnya hari, A akan makin lebih tinggi dari B. Nah, kita harus hitung baseline pertamanya dia. Jadi A sama A dikurangi B-nya berapa, atau gradient pressure-nya berapa, misalnya 10.
besoknya 15, besoknya 30 dan seterusnya. Sambil kita lihat parameter nilai gas darah. Nilai gas darah di A dan nilai gas darah di B. Apakah nilai gas darah di B bisa mengeluarkan CO2? Harusnya CO2 di B ini kan berarti kan darah arteri karena sudah dioksigenasi. Harusnya CO2-nya rendah, saturasinya tinggi. Nah, itu bisa melihat performan oksigenator dengan dua itu, yaitu yang pertama dengan pressure, yang kedua dengan gas darah. Ini adalah perbandingan antara paru dan oksigenator. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa tidak ada yang bisa menyamai fungsi anatomi dari paru-paru. Dari oksigenator atau paru-paru buatan ini diameternya atau luas areanya hanya 1-4 meter persegi, sementara di area paru bisa sampai 100-150 meter persegi dan lain-lain, termasuk juga ketebalan difusinya atau membran difusinya ya. Jadi kalau di paru sangat tipis 1-2 mikrometer, kemudian di oksigenator sangat tebal karena buatan manusia ya. Nah, ketebalan jarak ini akan mempengaruhi proses difusi oksigen, CO2 juga ya, jadi akan sangat berpengaruh. Kemudian pertukaran CO2 dan oksigen bisa meningkat 10 kali lipat di paru-paru normal, sementara di oksigenator nggak bisa. Jadi dia konstan relatif 200-400 cc per menit maksimum. Bagaimana tentang kanulasinya? Bisa kita lihat dari aksesnya bisa sentral, perifer maupun percutaneous. Sementara lokasinya bisa di vena di jugular internal, kemudian di vena femoralis dan rect atrium. Kalau di kanulasi arterinya bisa di arteri karotis, bisa di arteri femoralis atau di sentral di aorta. Ukuran kanulnya ini tergantung berat badan ya, atau depend on pasien. Normalnya sekitar 16-23 French ya. Kemudian jangan lupa diberikan antibiotik 50-100 unit per kilogram. Kemudian pada percutaneous kanulasi bisa dilakukan cut down untuk meminimalisir bleeding. Dan dianjurkan untuk dilakukan echo pada saat pemasangan kanulasi untuk menggait lokasi kanulasinya sudah tepat apa belum. Ini adalah tipe dari ECMO ya. ECMO itu bisa terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama adalah VV, yang kedua adalah VA. VV itu artinya vena to vena. Jadi kita ngambil di vena, balikin ke vena. Kalau VA ngambil di vena, balikin ke arteri. Nah, ini contoh yang gambar A adalah contoh di VV ECMO. Jadi kita ngambil di femoral ya, vena femoral diambil, dibalikin ke vena jugular. Ini namanya VV ECMO. Yang kedua, gambar yang kedua adalah VA ECMO. Jadi kita ngambil di vena femoral, dibalikinya ke arteri femoralis. Jadi arteri VA ECMO. Yang ke C namanya juga masih VA ECMO. Ngambil dari arteri jugular, vena jugular, dibalikin ke arteri jugularis. Nah, kalau ini yang D ini adalah sentral ya. Jadi ngambil dari rect atrium, VA ECMO juga ngambil dari atrium, kemudian dibalikin ke aorta. Nah, ini kanulasi sentral. VV ECMO itu bertujuan untuk mensupport sistem pernafasan pada pasien yang gagal nafas. Jadi tujuan dari VV ECMO adalah support respirasi. Nah, pada VV ECMO itu oksigen flow rate-nya atau oksigen yang kita kasih di blendernya itu
2 kali dari flow ECMO. Jadi kalau kita ngasih flow-nya 2 liter, berarti oksigen blendernya adalah 4 liter. Jadi 2 kali. Kemudian cardiac outputnya 66, atau flow-nya ini sekitar 66% atau 60% dari cardiac output. Ini flow-nya. Ya. Dan untuk VV ECMO PaO2-nya dijaga dalam range 55 sampai 90 mmHg. Nah, pada pasien yang terpasang VV ECMO ada 3 monitoring yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mengambil saturasi oksigen. Saturasi oksigen kita ambil misalnya di darah pasien, di arteri pasien kita ambil 1. Kemudian yang kedua mix vein kita ambil di pasien juga. Misalnya kita ambil di vena radialis juga boleh, vena brachialis juga boleh, misalnya kayak gitu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kita ambil gas darah untuk melihat saturasinya di preoksi sini. Preoksi ini saya kasih angka 3 ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk melihat ada nggak di sini resirkulasi. Karena pada pasien yang terpasang VV ECMO ini, contoh nih pada gambar 1 ini darahnya diambil ke vena, dari vena kemudian dibalikin dioksigenasi melalui oksigenator, kemudian dibalikin ke vena jugularis. Nah, ini ada resiko kemungkinan di sini darah yang sudah dioksigenasi ini akan ditarik lagi oleh vena. Itu namanya resirkulasi. Sehingga kalau terjadi resirkulasi seperti itu, kalau kita ambil darah di sini, maka saturasinya akan menyerupai saturasi arteri. Jadi saturasinya tinggi. Nah, itu berarti terjadi resirkulasi atau terjadi percampuran. Nah, itu contoh saja. Nah, pada VV ECMO itu ada alat kanul yang hanya 1 kali puncture tapi berfungsi 2, arteri dan vena. Jadi begitu kita puncture ke tubuh, maka di sini bisa masuk darah, kemudian dialirkan ke mesin ECMO, kemudian setelah bersih darahnya dibalikin ke arteri. Nah, ya gitu. Tapi tetap ada resiko resirkulasi. Tapi namanya double lumen kanul. Ya, ini contoh pemakaian double lumen kanul. Jadi darah dari FVC diambil, kemudian oksigenasi, kemudian setelah bersih dia dibalikin ke RA. Jadi ini 1 kali puncture, cuman lubangnya terbagi menjadi 2. Lubang yang lebih panjang berfungsi sebagai vena, lubang yang lebih pendek berfungsi sebagai arteri. Bagaimana untuk VA ECMO? VV ECMO adalah untuk mensupport gagal jantung atau cardiac failure, ya. Nah, secara anatomikal ada kemungkinan terjadi hipoksia pada daerah atas, kepala dan ekstremitas atas, ya. Terutama pada pasien-pasien VA ECMO yang kanulasinya adalah femoral. Jadi ngambil darah dari femoral, dibalikin lagi ke femoral. Nah, jadi darah yang sudah bersih ini balik ke arteri femoral, atau arteri femoral itu adanya di arteri aorta descendens. Jadi aorta ascendennya nggak kebagian darah bersih ini. Aorta ascendennya dapat darah yang sirkulasinya berasal dari jantung pasien itu sendiri. Sementara jantung pasien itu sendiri itu ada
darah kotor yang berasal dari vena tabesian dan vena bronkial yang berada di jantung kiri, sehingga akan berbeda saturasinya antara tangan dan kaki. Nah, itu namanya yang pada kondisi tersebut disebut dengan Harlequin syndrome. Ya. Nah, pada pasien yang terpasang VA ECMO diperlukan adekuasi ventilasi, ya, minimal pada FiO2 50% untuk mengurangi kemungkinan terjadinya hipoksia cerebral. Jadi pasiennya dihindari jangan sampai terjadi hipoksia. Tadi sudah terjadi Harlequin syndrome, FiO2-nya rendah, udahlah makin hipoksia pasiennya. Ini perbedaan antara VV dan VA ECMO dilihat dari kanulasinya, dilihat dari tekanan parsial oksigennya, dilihat dari indikator oksigennya, dilihat dari efek jantungnya, dilihat dari capacity oksigen delivery-nya, dan dilihat dari support sirkulasinya. Kita ambil contoh pada kanulasinya. Kanulasi di VA ECMO bisa jugular femolar. Kemudian di VV ECMO bisa di internal jugular, bisa di RA, ini kalau single kanulasi. Kalau double kanulasi bisa jugular femolar, bisa femolar ya. Tekanan arterial PaO2-nya atau tekanan parsial oksigennya di VA ECMO lebih tinggi ya, sekitar 60 sampai 150, sementara di VV ECMO hanya sekitar 45 sampai 80, dijaga seperti itu. Nah, indikator yang harus kita cek adalah pada VA ECMO mixed vein, udah pasti untuk melihat metabolisme rate-nya, PaO2 dan oksigen consumption. Sementara di VV ECMO saturasi dan PaO2 iya, vena saturasi di cerebral iya kalau bisa, dan yang paling penting, yang tidak kalah pentingnya juga premembran saturasi oksigen. Jadi oksigen sebelum saturasi sebelum oksigenator itu harus kita cek. Itu hanya salah satu penjelasannya. Bagaimana manajemennya? Jangan lupa pada pasien yang terpasang ECMO harus kita cek ACT-nya. ACT-nya dijaga 180 sampai 220 detik. Oksigen lainnya pastikan terpasang ke source. Ya. Dan source-nya bagus. Ya. Jangan lupa sirkuitnya terhubung dengan kanul dan pastikan tidak ada bubble atau tidak ada udara. Kemudian klemnya diambil atau dilepas, baru dijalankan ECMO-nya. Nah, ketika dijalankan ECMO-nya, kita lihat bahwa kita harus ingat bahwa target di VV ECMO ya adalah untuk memberikan adekuat oksigenasi arterial ya dalam rangka mengurangi atau menurunkan CO2. Sementara di VV ECMO targetnya adalah oksigen delivery atau DO2. Kemudian lanjutkan cek pasien dan sirkuit ya, pastikan secure, aman ya. Kemudian baru kalau sudah stabil, flow-nya sudah stabil, reduce ventilator setting jika memang mengindikasikan. Kemudian pastikan baseline dari koagulasi. ACT awal berapa, kemudian APTT-nya berapa, kemudian cek juga fluid blood count-nya berapa, fibrinogennya berapa, gitu. Kemudian ini yang sudah saya sampaikan tadi, secure akses dan tubingnya. Karena ini penting, jadi pas waktu awal kanulasi bagus drainasenya, inlet pressure-nya hanya sekitar 30 misalnya. Tapi begitu udah mau selesai rapi-rapi, lupa, nggak diklem, nggak difiksasi dengan bagus, goyang kanulnya, jadi inlet pressure-nya jadi naik, jadi minus 90 misalnya. Nah itu nggak bagus, karena meningkatkan resiko hemolisis. Kemudian alat-alatnya juga dipastikan sumber listrik terhubung, di X-ray pasiennya, kemudian heater coolernya nyala ya.
Kemudian medical staffnya diedukasi ya, di briefing untuk bagaimana proses maintenance, bagaimana proses monitoringnya. Kemudian harusnya setelah terpasang ECMO ya, oksigenasi pasien harusnya akan meningkat, akan lebih bagus ya, sehingga ventilator supportnya mungkin direduce ke tahap yang aman. Tahap yang aman itu berapa? Segini, FiO2-nya sekitar 0,7%, 0,7 ya, atau sekitar 70%, di bawah 70%. PIP-nya di bawah 35, PIP-nya 15, respiratory rate-nya di bawah 10. Nah, minimal kalau flow ECMO-nya udah stabil, pasiennya udah stabil, nah ventilatornya dijaga settingannya seperti ini. Kemudian pump flow-nya, kalau untuk VV ECMO, ingat VV ECMO hanya untuk CO2 removal, jadi target cardiac output-nya, target flow-nya nggak perlu tinggi-tinggi sampai full cardiac output, hanya cukup 2/3 atau sekitar 60% cardiac output. Ya, kalau untuk gas swab-nya bisa 2 kali lipatnya dari flow yang kita kasih ya. Saturasinya dijaga 85-90, PaO2-nya 55-60. Bagaimana kalau untuk VA ECMO? VA ECMO bisa full flow ya, atau full cardiac support ya. Nah, untuk pediatrik sekitar 100 cc, untuk neonat sekitar 100 cc per kilogram. Kemudian untuk pediatrik sekitar 80 cc, untuk adult sekitar 60 cc. Ya. Oke. Nah, kemudian line pressure-nya tadi ada 3 pressure ya. Pressure di inlet kita ukur nilainya harus negatif. Pressure di yang kedua ada pressure post pump, positif nilainya, atau post pump atau preoksi. Pressure yang ketiga adalah pressure post oksi. Nah, ini pressure-nya harus diukur untuk kedar dapat baseline-nya. Yang dua ini nilainya positif, hanya pressure inlet saja yang negatif 1. Temperaturnya normotermik atau hipotermik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien. Jangan sampai heater cooler-nya nggak nyala karena berbahaya, akan membuat pasien bradikardi dan ujung-ujungnya juga asistol. Ini general management-nya, jangan lupa kalau ada Doppler atau ada echo di Doppler. Karena kita harus memastikan bahwa ada flow yang ke bagian distal, jangan sampai terjadi akut limb ischemic akibat kanulasi di perifer. Pemberian antibiotik, kemudian stress ulcernya dijaga. Tidak ada prosedur yang boleh dilakukan pada pasien ECMO tanpa ada konsultan ICU. Protamin di ECMO tidak boleh diberikan karena dapat memberikan efek yang serius pada oksigenator terutama. Semua penggantian sirkuit, gas harus diketahui oleh perfusionis ya, atau harus sepengetahuan perfusionis ya. Semua penggantian sirkuit antikoagulasi ya harus dilakukan juga sepengetahuan oleh perfusionis atau oleh senior perawat yang ada senior di situ. Jadi artinya adalah multidisiplin approach. Jadi harus kerjasama benar-benar antara dokter bedah, dokter intensivis, perawat ICU, perfusionis, harus kolaborasi. Troubleshooting di ECMO bisa dimulai saat kanulasi ya. Kanulnya bisa lepas, kanulnya kegedean, kanulnya kurang kecil, ada udara saat kanulasi, itu bisa. Di tubing misalnya ada air atau ada udara ya, ada udara. Kemudian di pump bisa pumpnya failure, tiba-tiba mati pumpnya. Nah, itu bisa saja. Oksigenatornya clot, banyak clot atau oksigenator failure, jadi nggak bisa dipakai atau udah harus saatnya ganti.
Pada saat weaning ini juga masa-masa krusial, pasiennya nggak bisa weaning dan lain sebagainya. Pada saat terjadi troubleshooting, jangan panik, tetap kalem dan nikmati waktunya saja. Ambil waktu sebaik mungkin karena you are the expert. Ya, harus kalem. Ini troubleshooting yang tambahan yang lain pada VV ECMO bisa terjadi hipoksia ya. Nah, kalau terjadi hipoksia, kita cek pump flow-nya udah 2/3 apa belum. Ya, kemudian FiO2-nya berapa? Kemudian cek outflow-nya, PaO2-nya berapa? 105, lebih dari 150 atau tidak. Jika terjadi hipoksia, setelah dicek apa tindakan kita? Naikkan flow-nya, naikkan ventilasinya, dinginkan pasiennya dan bila perlu kasih mas relaksan dan koreksi anemia apabila kurang Hb. Bisa terjadi hiperkarbia atau peningkatan CO2, sama manajemennya ya. Increase flow, ventilasi, dinginkan pasien. Kalau terjadi ada something, kita harus cek premembran oksigen, PaO2 atau saturasi. Jika itu terjadi maka harus direposisi. Ini tentang veno arterial ECMO.